Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Wisnu Hadi Perdana dengan NIM 710118018. Saya Galih Panji, NIM 71011800008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Rinaldi Rashid dengan NIM 710111513. Baik, kami bertiga akan mempresentasikan langkah-langkah penelitian dan identifikasi permasalahan. Pembahasan pertama yaitu identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan secara umum merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Mudahnya, identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menemukan masalah yang ada atau problem. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan, problem statement, yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Oke, yang kedua, menyusun landasan teori dan merumuskan hipotesis. Menyusun landasan teori. Dalam menuliskan landasan teori, terdapat beberapa hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat nama dari pencetus teori. Yang kedua, tuliskan tahun dan tempat pertama kali. Yang ketiga, berikan uraian ilmiah teori. Yang keempat, hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam menyusun sebuah landasan teori, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Dalam penyusunan sebuah landasan teori, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang diteliti dan juga panduan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, penulisan antar subbab. Yang lainnya harus saling terhubung dengan jelas, serta harus memperhatikan aturan-aturan dari penulisan pustaka. Yang ketiga, agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemutakhiran dan juga harus berhubungan dengan masalah penelitian. Merumuskan hipotesis, yaitu dengan pertama, teori ilmiah. Untuk mempermudah dalam proses pembuatan hipotesis, seorang peneliti biasanya akan memaparkan atau menjabarkan sebuah teori menjadi pendapat dan postulat. Pendapat tersebut dikatakan sebagai suatu anggapan yang mendasari lahirnya suatu hipotesis, yang kemudian dapat diujikan menggunakan data untuk menarik kesimpulan. 2. Fakta ilmiah. Poin kedua dalam merumuskan hipotesis adalah menggunakan kata. Secara umum, fakta dapat dikatakan sebagai kebenaran yang bisa diterima oleh nalar manusia dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk merumuskan sebuah hipotesis dapat dilakukan dengan cara fakta ilmiah, yang banyak sekali caranya seperti berikut. Yang pertama, diperoleh dari sumber aslinya. Yang kedua, dengan cara menggambarkan dan mengartikan dari sumber yang asli. Selain dari
kedua rumus di atas, perumusan hipotesis juga bisa diperoleh dari sumber yang lain. Yang pertama, analogi, yang kedua, kebudayaan, yang ketiga, ilmu yang menghasilkan teori yang sesuai, yang keempat, reaksi seseorang terhadap sesuatu dan pengalaman. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian yaitu menentukan variabel penelitian. Secara umum, variabel penelitian adalah sebuah sesuatu yang akan dijadikan sebagai objek dari sebuah pengamatan atau penelitian yang nantinya akan diobservasi atau diukur oleh seseorang. Variabel penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena bertujuan sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, serta sebagai alat menguji hipotesis. Itulah sebabnya sebuah variabel harus dapat diamati dan dapat diukur. Terdapat beberapa tips yang harus diperhatikan ketika menentukan variabel penelitian. Antara lain, 1. Menentukan permasalahan utama. Permasalahan utama tersebut dapat kita sebut Y. Y adalah variabel terikat yang menjadi inti penelitian kita. Contohnya dalam penelitian pendidikan, misalnya hasil belajar. Yang kedua, variabel yang kita tentukan. Menentukan variabel, kita siapkan terdahulu banyak atau tidaknya teori-teori yang berkaitan dengan variabel tersebut. Selain itu, banyak atau tidaknya pendapat para ahli yang juga harus dipertimbangkan. Misalnya dalam penelitian tesis minimal satu variabel didukung oleh 10 teori. Yang ketiga, memungkinkan atau tidak. Menentukan apakah penelitian yang kita tersebut memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak ditinjau dari lokasi, tempat, biaya, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut kepada Reva Rinaldi Rashid. Oke. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil peneliti yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya, instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan oleh. Karena itu, setiap penelitian memilih instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Next. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian. 1. Masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis-jenis instrumen yang diperlukan. 2. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragaman harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian. 3. Keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data, baik dari keajekan, kesahihan, maupun objektivitasnya. 4. Jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat memperkirakan cara analisis data guna memecahkan masalah penelitian. 5. Mudah dan praktis digunakan, tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Next. Menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian
yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel atau permasalahan-permasalahan yang diteliti. Pada dasarnya, subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian ini harus sesuai dengan permasalahan yang kita angkat dalam penelitian. Next. Menentukan subjek penelitian. Ada dua, yaitu satu, penelitian kuantitatif, di mana subjek penelitian diambil dengan menggunakan sistem sampling. Sehingga semakin banyak sampel, maka akan semakin memperkecil jumlah kesalahan dalam pengumpulan data. Dua, penelitian kualitatif yang dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Next. Mengumpulkan data. Satu, mengumpulkan data. Bagaimana mengumpulkan data? Yaitu satu, wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab terhadap orang-orang yang erat dengan kaitannya dengan permasalahan penelitian, baik secara tertulis maupun secara lisan. Mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti oleh penelitian. Dua, observasi, yaitu proses pencatatan pola perilaku atau subjek, objek, benda, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu sebagai narasumber. Next. Tiga, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu alat pengumpulan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis oleh responden. 4. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumentasi atau barang tertulis, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Next. Menarik kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan, ini yang dilakukan adalah memberi kesimpulan terhadap analisis atau penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta memberi penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat simpul sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu diketahui verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pertanyaan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti secara konseptual. Oke, selanjutnya diteruskan oleh Gali. Pengertian permasalahan. Masalah adalah suatu yang menghalangi tercapainya tujuan yang harus diupayakan untuk menyelesaikannya melalui suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Belum melakukan penelitian, peneliti harus memilih dan memilah problematika atau masalah yang ditemuinya. Apakah masalah tersebut benar-benar permasalahan yang layak diteliti dan memenuhi kriteria penelitian ilmiah atau tidak? Next.
Sumber permasalahan. Masalah dapat dikatakan berkualitas jika pertama, memiliki nilai penemuan yang tinggi. Kedua, masalah tersebut sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketiga, bukan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Keempat, memiliki referensi teoritis yang jelas. Oleh karena itu, tahap pertama dalam penelitian adalah merumuskan permasalahan. Masalah yang baik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber penelitian dapat muncul dari pengalaman pribadi atau orang lain. Permasalahan dapat juga muncul setelah studi literatur dari beberapa hasil penelitian, buku-buku teks, dan lain-lain. Next. Pertimbangan pemilihan masalah. Pertimbangan objektif. Pertimbangan objektif adalah pertimbangan berdasarkan kualitas masalah dan konseptualisasi masalah. Pada dasarnya, peneliti melihat dan dapat mempertimbangkan apakah suatu masalah memiliki kualitas tertentu atau tidak untuk diteliti. Kemudian, apakah masalah tersebut dapat dikonseptualisasikan atau tidak, sehingga memudahkan mendesain instrumen penelitian. Pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif adalah pertimbangan tentang kredibilitas calon peneliti terhadap apa yang akan ditelitinya. Next. Karakteristik pemilihan masalah. Masalah merupakan titik tolak untuk melakukan penelitian, akan tetapi tidak semua masalah dapat dijadikan objek untuk diteliti, dan hal ini dapat diketahui dari karakteristik masalah itu sendiri. Seperti apakah karakteristik tersebut? Berikut ini adalah pedoman umum yang dapat digunakan ketika Anda masuk dalam identifikasi masalah. Ada 3 karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah, yaitu next. 1. Masalah tersebut layak diteliti. Next. 2. Sifat dari masalah yang akan diteliti. Next. Realistis. Next. Pembatasan dan perumusan masalah. Pembatasan masalah adalah upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih biasa fokus untuk dilakukan. Perumusan masalah adalah suatu rumusan masalah yang ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Next. Oke, sekian dari kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.